semuanya. Pagi. Jadi hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin ya, salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kita mau absen dulu hari ini. Azara Rahmadina, Anissa Siva Salsabila, Desi Sofi Maulita, Dina Yumna, Hadir. Najwa Lutfi Aulia Wibowo. Hadir. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, tadi dari rumah capek nggak sini? Capek nggak? Enggak. Rumahnya pada jauh-jauh nggak? Udah pada sarapan? Belum. Bilang sama orang tua nggak kesininya? Bilangnya kayak mana? Bilang nggak? Bilang. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kakak ada game. Jadi biar semangat pas mau belajarnya. Jadi gamenya itu namanya anonim ya, tau nggak anonim? Lawan kata. Tapi jangan lihat kakak. Jangan lihat kakak. Dengerin aja instruksi dari kakak, tapi jangan lihat kakak. Ya, yang salah nanti ada hukumannya lah. Bisa? Yang berdiri belum berdiri. Berdiri. Jadi gamenya kayak misalkan contohnya gini. Lihat ke atas. Tahu anonim? Berarti lihatnya ke bawah. Nyambung? Oke, coba ya. Kanan. Atas. Ya, masih pemanasan ya, masih pemanasan. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Atas. Kanan. Bawah. Tangan kanan. Tangan kiri. Telinga kanan. Salah. Kali ini maju. Satu lagi ya. Kita mulai lagi. Atas. Telinga kanan. Hidung. Mata kanan. Tangan kiri. Atas. Telinga kanan. Lebih cepat ya. Atas. Duduk. Ayo maju jadi dua-duanya. Ya, hukumannya nyanyi lagu nasional lah. Bisanya lagu apa? Yang lainnya duduk. Nyanyi lagu apa? Ya udah, nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap
Ya, jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia sama peristiwa Sumpah Pemuda. Ada yang tahu? Ada yang tahu letak geografis Indonesia kayak potensi alam di sekitar kita? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ya, di sini ada Gua Maria, ada kayak potensi alam kayak sawah, banyak kan? Ada yang udah pernah datang kayak ke pantai? Ada belum? Udah pernah belum? Udah? Mana aja? Ada yang tahu? Tahu nggak? Jadi banyak ya potensi alam di sekitar kita. Terus ada juga tentang nanti kita belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Tahu kan peristiwa Sumpah Pemuda? Tanggal berapa diperingatinnya? Ya, tuh tanggal 28 Oktober. Itu sebagai kebangkitan nasional di masa dulu dari banyak-banyaknya keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi pertama kita akan belajar tentang letak geografis di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu ada banyak pulau-pulau ya. Ada pulau besar sama pulau kecil. Coba ada yang bisa sebutin pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau-pulau besar. Ada yang tahu? Tahu nggak? Di pulau besarnya ya ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, sama Pulau Papua. Terus di Indonesia juga banyak pulau-pulau kecil. Ada yang tahu? Pulau-pulau kecil kayak Pulau Bali. Pernah ada di sana? Pernah belum? Belum pernah semua. Ya. Terus ada Pulau Pangkal Pinang, Pulau Bangka, ada Belitung, terus ada Ambon, dan masih banyak yang lainnya ya pulau-pulau kecil di Indonesia. Ada yang tahu nggak Indonesia itu berbatasan sama negara apa aja? Tahu nggak? Ada tahu nggak? Yang berbatasan langsung. Udah Malaysia doang. Ada lagi yang lain? Brunei Darussalam ya. Terus ada lagi? Ya, Singapura. Terus masih ada banyak kan? Nih kayak di sini ada Timor Leste. Terus ada Papua Nugini. Kalau di sini ada Laut Cina Selatan tuh, berbatasan langsung sama Laut Cina Selatan. Terus banyak ya potensi alam yang ada di Indonesia. Kayak misalkan tambang di Papua, tambang yang besar, Freeport, tahu nggak? Nah itu salah satu potensi yang ada di Indonesia. Terus ada lagi tentang kayak di Indonesia, tahu nggak berapa provinsi yang ada di Indonesia? Ada berapa? Tahu? Ya, ada 34. Coba bisa sebutin 5? Ada yang berani sebutin 5? Angkat tangan kalau berani, maju depan nanti tak kasih hadiah. Ada lagi yang mau maju depan? Yang ada ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi di sini kakak ada satu video.
peristiwa Sumpah Pemuda? Lula, kemarin aku beneran dapat nilai bagus loh tugasnya. Wah, selamat ya. Kan udah aku bilang kalau cerita kamu emang bagus. Nah, sekarang sesuai janji kamu, ceritain aku dong soal apa ya kemarin? Kongres Pemuda ya? Sebenarnya itu adalah bagian dari peristiwa Sumpah Pemuda. Maksudnya? Kongres Pemuda sebenarnya adalah rapat yang diadakan sama pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini diadakan 2 kali, Danang. Yang pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang datang siapa aja? Yang mimpin rapat ini adalah Muhammad Tabrani. Pesertanya kebanyakan adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Ada juga perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Indonesia atau PI. Jadi, kongres ini buat apa sih, Lula? Gini, Danang, saat itu kan banyak banget organisasi pemuda yang bersifat daerah. Nah, lewat kongres ini, semua organisasi itu mau digabungin jadi satu organisasi tunggal yang sifatnya nasional. Terus, berhasil ndak? Di kongres pertama, baru sebagian yang setuju membentuk organisasi tunggal. Sebagian lain lebih setuju membentuk organisasi federasi. Oh, gitu toh. Tapi itu menunjukkan kalau para pemuda punya keinginan buat bersatu. Iya, Danang. Itu dia hasil dari Kongres Pemuda 1, yaitu mengakui perlunya persatuan di Indonesia. Karena semangat persatuan itu, para pemuda nggak nyerah buat membentuk satu organisasi yang bersifat nasional. Makanya ada kongres kedua ya? Yap, betul sekali. Sidang pertama di tanggal 27 Oktober diadakan di Gedung Pemuda Katolik yang terletak di kawasan Lapangan Banteng. Beberapa pembicaranya ada Nyonya Puradireja, Sugondo Joyo Puspito, dan Muhammad Yamin. Ada perempuannya juga toh? Iya dong. Besoknya tanggal 28 Oktober, sidang kedua diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 di Jakarta. Pembicaranya ada Nyonya Purnomo Wulan, Sarmidi Mangun Sarkoro, dan Joko Sarwono. Sidangnya dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Terus istirahat dulu. Nah, pas istirahat, Wich Rudolf Supratman minta izin untuk mainin lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Wah, jadi itu pertama kalinya lagu kebangsaan terdengar. Iya, Danang. Habis istirahat, lanjut deh sidang ketiga. Tapi pindah lokasi ke Gedung Sumpah Pemuda. Pembicaranya ada Ramelan, Theo Pangamanan, dan Mr. Sunario. Sidangnya dari jam 4:30 sore sampai selesai. Panjang banget sidangnya, sampai 3 kali. Iya, Danang. Pesertanya aja sampai 750 orang loh. Terus, zaman itu kan negara kita masih dijajah. Tapi, Belanda aja sampai takut sama pertemuan para pemuda ini. Makanya, tiap sidang dijaga ketat sama Belanda. Tapi, dari Kongres Pemuda 2 inilah lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Makanya, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hayo, Danang, kamu inget gak isinya Sumpah Pemuda?
Aku cuma inget intinya, Lula, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Isinya lupa, hehehe. Nih, aku udah siapin contekannya. Aku bacain ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aduh, udah Bel. Padahal aku masih mau cerita. Nanti sore kita ke taman aja ya, Lula. Wah, boleh juga. Kalau gitu, kita masuk kelas dulu yuk. Ayo. Dari video tadi ada yang bisa nyimpulin? Bisa nyimpulin nggak? Kenapa peristiwa Sumpah Pemuda terjadi dan apa penyebabnya? Jelas nggak videonya? Jelas nggak videonya? Jelas. Nah, dari peristiwa tadi dia bisa jelasin? Jelasin nggak? Kesimpulannya kayak misalkan kenapa peristiwanya terjadi Sumpah Pemuda, ada peristiwa Sumpah Pemuda terjadi. Kan tadi dijelasin juga, padahal pada masa itu masih ada penjajah dari Belanda. Bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Nggak ada. Jadi kakak jelasin ya. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda terjadi karena banyak kaum atau ormas kayak organisasi pemuda dari berbagai macam kalangan. Kayak misalkan ada dari tadi Jogjawa kayak gitu. Nah, pada masa itu pemuda-pemuda itu menuntut pemerintah untuk segera memerdekakan Indonesia. Nah, maka karena hal tersebut tercetuslah Kongres Pemuda pertama. Tadi jelasin ya, ada Kongres Pemuda pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada saat Kongres pertama ini belum tercetus peristiwa Sumpah Pemuda, masih kayak dari berbagai macam organisasi tadi bertemu menuangkan apa yang mereka inginkan, masih kayak gitu. Dan barulah di Kongres Pemuda kedua muncul tercetus peristiwa Sumpah Pemuda, karena memang sudah ada yang melopori. Tadi ada kan tokoh-tokohnya kayak Muhammad Yamin dan lain-lainnya. Nah, itu tokoh-tokoh seperti itu yang mengarahkan pemuda agar menjadi satu tujuan. Satu tujuannya itu tadi yang isi Sumpah Pemuda, tahu kan? Coba kita sebutin bareng-bareng. Satu, tahu bunyinya? Tahu nggak? Bunyi Sumpah Pemuda tadi. Nih bunyinya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada yang tahu nggak maksudnya dari 3 poin ini apa? Tahu nggak? Kayak bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, maksudnya apa, tahu nggak? Nggak tahu. Terus kalau yang berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, tahu nggak? Nah, isi ini tuh sesuai dengan peristiwa yang pertama, peristiwa
perundingan pemuda yang pertama, karena banyak dari berbagai macam daerah yang beda-beda kayak bahasa, terus budaya dan lain-lainnya. Makanya di Kongres Pemuda kedua tercetuslah hal ini karena perbedaan tadi, supaya Indonesia itu punya satu tujuan. Tujuannya kan yang pertama merdeka, setelah merdeka ada tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, tujuan ini supaya berbagai macam daerah yang ada di Indonesia itu menjadi satu kesatuan kayak sekarang. Oke, udah materi yang kakak sampaikan. Terus sekarang kakak mau balik lagi ke materi yang pertama, letak geografis di Indonesia. Nah, kakak di sini ada peta tentang letak geografis yang ada di Indonesia. Terus di sini ada pulau-pulaunya nih, kayak Pulau Sulawesi, Jawa, Ambon, Sumatera, NTB, Bali, Papua sama Kalimantan. Ada yang berani maju untuk nentuin di mana pulau-pulaunya? Ayo maju aja. Nggak apa-apa. Tadi kan dijelasin kayak Pulau Sumatera di mana gitu kan? Ya maju aja, nggak apa-apa. Tinggal nanti misalkan Sulawesi di sini misalkan, nah tinggal taruh gini gitu. Ayo maju. Ayo maju, sebentar ya, nggak apa-apa. Satu lagi. Ya, kemudian satu lagi. Ayo maju, gak apa-apa. Sini maju aja dulu, pilih yang mana. Ayo. Papua di mana emang? Ayo, Papua di mana? Papua itu di sini. Nah, kan tadi ada pulau-pulau kecil ya di Indonesia. Jadi di sini ada pulau-pulau kecil, kayak di sini ada Pulau Bangka, ada Belitung, terus ini ada Kepulauan Riau, dan masih banyak lagi. Karena di Indonesia itu negara yang berkepulauan. Oke, jadi dari materi yang kakak sampaikan, ada yang bisa nyimpulin nggak? Dari awal, dari letak geografis, terus sama peristiwa Sumpah Pemuda. Ada yang bisa nyimpulin? Ya, lanjut. Indonesia adalah negara berkepulauan. Disebut negara berkepulauan karena memiliki beberapa pulau-pulau. Di antaranya adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Udah? Sumpah Pemuda? Belum ya. Ini adanya. Ada lagi? Mau jelasin peristiwa Sumpah Pemuda kali? Gak ada yang berani maju lagi, udah? Oke, udah ya. Sekian pembelajaran hari ini. Jadi kakak simpulin, jadi Indonesia itu kenapa disebut negara kepulauan? Karena Indonesia punya banyak pulau-pulau. Kayak tadi ada pulau-pulau kecilnya, ada Pulau Bali, NTB. Sebenarnya masih banyak lagi pulau yang lainnya, tapi kalau memang jelasin perlu waktu yang banyak. Terus juga Indonesia juga disebut negara maritim karena
hampir keseluruhan 70% negara di Indonesia itu perairan, wilayah perairan. Kemudian dari peristiwa Sumpah Pemuda itu terjadi karena tadi ya ada dijelasin banyaknya golongan-golongan pemuda yang ingin merdeka dengan sendiri. Jadi karena hal itu makanya diadain Kongres Pemuda supaya Indonesia mencapai satu tujuan kayak gitu. Sekian pembelajaran hari ini, mungkin cukup sekian dari kakak. Sebelum mengakhiri pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I look at people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss, look on my shit bright ways. I'm a freak in the sheets, but I got